Qanaah yaitu radhiya bima u'tiya, ridha, rela dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu namanya qanaah. Tetapi tentu saja penempatan akhlak atau sifat ini harus tepat ya. Jangan sampai salah penempatan ya, salah sasaran ya, maka kemudian tidak akan positif, justru akan negatif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan." Seandainya anak cucu Adam itu diberi dua jurang atau dua lembah min zahabin, dua lembah itu isinya emas semua, emas asli, bukan emas Jawa ya. Emas Jawa ini yang ada di sini emas Jawa itu tidak ada nilainya atau tidak ternilai oleh istri saya. Kalau yang lain biarin, nggak usah kita pikirin, yang penting istri kita bayar. Apa kata Rasulullah? Labdaghalahuma salisan, maka pasti dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Wala yamlaku jawfabni adama illa turab, dan tidak akan penuh mulut anak cucu Adam tersebut kecuali debu. Artinya dia tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah merasa puas sampai kemudian mulutnya disumpal oleh debu alias masuk ke liang kubur. Kan sudah disumpal oleh debu bisa. Wa yatubullahu ala man taba. Tapi di sini Rasulullah menyampaikan Allah akan menerima taubat orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gambaran Rasulullah tentang betapa potensi manusia ketika mereka tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan nafsu dan syahwatnya yang amat sangat besar itu. Pasti dia akan menjadi seseorang yang ingin memperoleh segala sesuatu, ingin mendapatkan semuanya. Dia tidak cukup ya, hanya dengan menjadi seorang jutawan misalnya. Dia harus miliarder. Setelah miliarder jadi konglomerat. Kalau udah konglomerat nanti akhirnya konglomorot ya. Yang melorot derajatnya di hadapan Allah karena apa? Duitnya banyak, dia menjadi selebriti bumi, tapi di langit tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melorot derajatnya. Dan ini sudah dialami misalnya oleh Tha'labah bin Hatib, mungkin pernah mendengar ceritanya. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Tha'labah bin Hatib. Dia itu orang yang paling tekun ibadah, kesayangan Rasulullah. Tapi orang ini gak bersyukur, diberi kekuatan, kemampuan untuk taat beribadah. Itu kan tidak semua orang diberi nikmat itu. Kemudian kesayangan Rasulullah. Tapi Tha'labah ini merasa bahwa apa yang didapatnya itu sesuatu yang tidak bernilai atau nilainya kecil. Ini kadang-kadang manusia begitu sih Pak. Sudah dikasih sesuatu yang sebenarnya sangat besar, tapi kemudian dia menganggap kecil. Justru kemudian dia mencari yang kecil, yang menurut Allah kecil, tapi dianggapnya besar. Seringkali terbalik-balik seperti itu. Ya saya contohkan ini. Kan tidak semua orang diberi kekuatan, diberi keringanan kaki, diberi kemudahan oleh Allah untuk jalan ke masjid ini, sholat subuh berjamaah, ikut kajian ilmu, setelah itu 2 rakaat sholat sebelum pulang dapat pahala umroh. Bukan hanya sekedar pahala umroh ya, tapi ribuan malaikat ada di sekitar kita mendoakan kita. Dan itu ya, adalah puncak daripada kenikmatan ketika seseorang diarahkan oleh Allah ke tempat-tempat kebaikan, ke tempat-tempat di mana Allah disebut-sebut, di mana Rasulullah disebut-sebut, di mana nama Allah diagungkan, dipuja dan dipuji. Itu kan puncak dari kenikmatan. Al-Quran menyatakan itu.
Itu puncak kenikmatan ketika seseorang ahli ibadah disayang sama Rasulullah, ahli ibadah disayang sama mertua. Itu yang paling penting, Pak. Kalau istri mah biasa, tapi kalau sama mertua lain, ada bonusnya banyak. Nih tanah gua kasih ke lu, nih perusahaan gua kasih ke lu. Istri silakan nikmati sepuas-puasnya. Nah itu kan sudah nikmatnya. Orang ahli ibadah dunianya juga dapat. Nah ini Sa'labah merasa bahwa ketika dia menjadi ahli ibadah dan disayang oleh Rasulullah nggak cukup karena apa? Dia miskin. Miskin banget. Miskin itu dari kata sakana, Pak. Sakana itu artinya apa? Diam. Orang miskin memang banyak diamnya. Karena apa? Mau ke mall juga kalau ada duit gitu kan, mau jalan keluar juga alah apanya gitu yang mau dibeli, duit juga kagak ada. Makanya dia melulu, akhirnya bengong gitu kan. Nah, Sa'labah merasa bahwa dia tidak beruntung. Ini karena orang salah mindsetnya gitu. Akhirnya karena dia dekat dengan Rasulullah, suatu waktu dia ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan dong saya jadi kaya. Rasulullah melengos, langsung pergi, nggak nanggapin sama sekali. Ya, melengos begitu aja, pergi begitu aja. Nah, Sa'labah nggak nyerah. Beberapa waktu kemudian ketemu lagi. Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya. Kembali Rasulullah tidak menanggapi sama sekali, berlalu begitu aja. Seharusnya Pak, kalau orang yang cerdas, ya, kalau orang yang tangkap, Rasulullah sudah 2 kali diminta seperti itu dan beliau tidak menanggapi, ya, pasti ada sesuatu, ya, ada hikmah di balik itu. Rasulullah tidak menanggapi sama sekali. Tapi tadi itu Sa'labah sudah kena penyakit tamak dunia. Karena dia merasa bahwa dia miskin dan tidak bisa seperti orang lain yang uangnya atau hartanya banyak. Maka kemudian di pertemuan ketiga ketemu lagi. Tapi kali ini dia memohon sambil menggunakan taklik. Namanya taklik itu digantungkan dengan sesuatu. Ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya. Nanti kalau saya kaya, saya akan manfaatkan harta saya di jalan Allah. Dia memohon kepada Rasulullah dengan redaksi seperti itu. Barulah kemudian Rasulullah noleh. Benar. Berarti Rasulullah tahu Pak, kalau orang minta duit, minta kaya rayanya nggak dikubris. Tapi kalau sudah ada takliknya, kalau saya dapat duit uang banyak, saya akan berjuang di fisabilillah. Saya akan gunakan untuk kemaslahatan umat. Baru noleh. Benar. Kamu begitu. Kalau dapat duit banyak, harta melimpah, kamu akan gunakan untuk jalan Allah. Iya ya Rasulullah. Baik kalau begitu, saya doakan. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang kaya. Kata Rasulullah nih, kamu kalau nggak punya kambingnya, utang kambing tetangga. Siapa yang punya kambing 2 sepasang. Nanti kamu lunasin kalau sudah beranak. Benar, karena dia miskin, kemudian Rasulullah merekomendasikan dikasih 2 kambing, jantan dan betina. Ini yang namanya kambing, karena doa Rasulullah. Ya. Beranaknya itu nggak ukuran, ya. Ya. Mungkin biasanya 10, dia bisa 20, dan biasanya setahun kali berapa kali bisa berkali-kali lipat. Cepat sekali pertumbuhannya. Sama, ya anaknya juga begitu. Ya. Beranak dan tidak ada yang mati. Biasanya kalau orang memelihara binatang ternak ya, lain 10 mati 9, tinggal 1. Apalagi kalau melihara kelinci Pak. Saya pernah dulu istri saya melihara kelinci itu. Yang mati lebih banyak daripada yang hidup. Ini nggak ada yang mati. Hidup semua, gemuk-gemuk semua, sehat-sehat semua. Maka kemudian dalam waktu yang pendek itu hampir seluruh kota Madinah penuh dengan kambingnya Sa'labah. Akhirnya apa? Karena tidak muat, dia sewa di luar kota. Disinilah masalahnya.
Ketika dia sudah keluar kota, tidak lagi ada di masjid. Rasulullah nanya, Sa'labah mana? Biasanya dia rajin. Kata yang lain, para sahabat yang lain, Rasulullah, dia lagi ngurusin kambing. Kambingnya banyak banget sampai keluar kota, nggak sempet sholat jamaah di masjid ini. Ya udah, Rasulullah diam istirahat. Beberapa waktu setelah itu, ya, setelah beberapa bulan tentu saja ya, tidak langsung. Bukan hanya dia tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah, bahkan dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Ditanya oleh Rasulullah, Sa'labah kemana? Tidak sholat Jumat. Sahabat yang lain menjawab, ya Rasulullah, kambingnya sudah tidak terurus lagi sehingga tidak bisa diurus, ya, sehingga kemudian saking banyaknya dia pun tidak sempat sholat Jumat. Disinilah kemudian Rasulullah mengucapkan kata-kata yang dicatat oleh hadis, wailaka ya Sa'labah, wailaka ya Sa'labah, wailaka ya Sa'labah, 3 kali. Celakalah engkau wahai Sa'labah, celakalah engkau wahai Sa'labah, celakalah engkau wahai Sa'labah. Karena apa? Dengan harta yang melimpah berupa kambing yang sedemikian banyak itu, dia sudah berani meninggalkan sholat Jumat. Kalau sholat yang lain barangkali sholat sendirian, tapi kalau Jumat mana ada Jumat sendirian? Jumat malam sahabat, gak ada. Dan ini gambaran, cerita ini ya, sudah ada pendahulu yang namanya Qarun, bahwa potensi manusia untuk menyukai harta yang berlebihan, ya, memang diperbolehkan menyukai. Zuyyina linnas hubbus syahawat, tetapi kan sebagai perhiasan. Namanya perhiasan, Bapak dan Ibu, dunia itu perhiasan. Masa ya perhiasan semuanya dari atas kepala sampai kaki itu gelang semua. Ada ibu-ibu ya, pakai perhiasan ya, kepala sampai kaki semuanya pakai gelang. Nah, itu dibilang orang waras apa orang gila itu? Pasti ini waras apa kagak ya, istrinya Pak gitu ya. Bukan seperti namanya perhiasan, kan sebatas kebutuhan saja. Inilah maka kemudian gambaran betapa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar adanya. Ada lagi cerita dari Abi Waqid Al-Laythi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uhiya ilaihi atainahu yu'allimuna mimma uhiya ilaihi fajituhu dzata yawmin faqala inna Allah azza wa jalla yaqul inna anzalna al-mala liqamis shalah. Rasulullah itu, kata Abi Waqid Al-Laythi, setiap Rasulullah mendapatkan wahyu, maka kemudian biasanya kami datang kepada beliau, dan kemudian saat itu Abi Waqid Al-Laythi bertanya, fajitu dzatu faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana Allah itu menyampaikan wahyu kepada beliau. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, inna anzalnal mala liqamis shalah wa ita'iz zakat. Sesungguhnya harta itu diturunkan oleh Allah untuk digunakan melaksanakan sholat, digunakan untuk menunaikan zakat. Itu artinya apa? Bahwa harta itu turun dari langit, diberikan, dianugerahkan kepada makhluk, termasuk manusia yang paling banyak ini. Tujuannya jelas, yaitu digunakan untuk mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada kemanusiaan. Jadi tidak berdiri sendiri, Pak. Ya, tidak berdiri sendiri. Teh ini digunakan, dibuat untuk saya minum. Habis minum melanjutkan ngaji. Ya. Jadi teh ini supaya ngaji saya tambah lancar. Coba kalau saya nggak ngaji apa dikasih teh, nah jangan jamaah semua nggak ada yang kasih teh pokoknya. Tujuan ngasih teh ini bukan apa-apa, supaya ngaji saya tambah semangat, kan begitu. Jadi karenanya memang ya, benar ketika orang membeli AC ya, di masjid atau di rumahnya sendiri, kamarnya khusus untuk sholat, yang lain nggak pakai AC, khusus untuk sholat dia gunakan AC. Ya.
AC digunakan supaya apa? Sholatnya lebih nyaman, zikirnya lebih lama, tadarus Al-Qurannya lebih khusyuk dan seterusnya. Itulah tujuan diberikannya, dianugerahkannya harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini seringkali disalahgunakan oleh manusia. Harta yang diturunkan atau dianugerahkan itu justru kemudian digunakan untuk maksiat. Dan ini banyak sekali. Godaannya orang yang punya harta memang itu adalah maksiat kepada Allah menjadi lebih mudah. Fasilitas untuk maksiat itu dengan harta itu luar biasa. Termasuk juga fasilitas wanita. Nabi Daud, itu istrinya berapa Pak? Tapi jangan niru Pak. Kalau ada yang niru zaman sekarang, saya gambarkan gak bakal kuat. Nabi Daud itu istrinya 99 Pak. Kita membayangkan satu aja udah ribetnya minta ampun Pak ya. Satu aja kadang-kadang bikin kepala kita jadi botak, saya udah botak ini. Salah satu penyebabnya mungkin istri juga gitu ya. Satu aja ribet begitu ya. Ini Nabi Daud istrinya 99. Nah suatu waktu ya, namanya manusia, Nabi pun manusia, punya kecenderungan syahwat ya Pak ya. Libido seksual pasti ada, normal. Suatu ketika beliau jatuh cinta, ketemu sama orang menarik, kemudian minta sama bawahannya karena beliau raja ketika itu saya pengen nikahin dia. Bawahannya yang kebetulan itu penasihatnya, wahai Baginda, kan sudah punya 99, masa masih kurang sih katanya. Kata Nabi Daud, iya 99, tapi kagak ada yang kayak dia katanya. Nah itu ya Pak ya, ini kadang-kadang nafsu itu begitu Pak, keinginan dunia itu begitu masuk wanita. Kita kan punya istri udah cantik gitu ya, semampai. Lihat orang gembrot kok kayak dia rasanya gimana ya? Kan begitu Pak. Makanya nggak boleh kemudian kita perturutkan itu. Nabi Daud ya menyatakan itu, nggak ada yang kayak dia, kan saya ingin dia. Ditegur sama Allah. Ditegur sama Allah. Apa? Dengan cara itu dalam surat Shad dijelaskan itu. Dalam surat An-Nahl terus daripada hal ataka nama khud itasawwun bihab takhulu ala Daud fafasi amilun dan seterusnya. Itu apa? Jadi Allah menurunkan malaikat. Malaikatnya itu menyerupai menjadi manusia. Datang kepada Nabi Daud dua malaikat menyerupai manusia. Dua malaikat ini ya, datang untuk minta keadilan. Raja waktu itu kan juga sekaligus sebagai mufti ya, pemberi fatwa sebagai hakim juga. Datang kepada Nabi Daud ya. Yang satu bilang, yang merasa dizalimi, inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una na'jatan wa li na'jatu wahidah faqala akilni wa 'azzani fil khitab. Jadi yang satu bilang, wahai Baginda, saya punya satu kambing. Sementara teman saya ini punya 99 kambing. Loh, kambing saya yang satu malah mau dia minta, mau dia rampas. Padahal dia sudah punya 99. Bagaimana menurutmu wahai Baginda? Nabi Daud waktu itu belum mikir bahwa itu untuk dirinya itu ya. Akhirnya dia putuskan, dia katakan, kamu sudah menzalimi saudaramu. Kamu sudah punya 99, masih aja mau merampas yang satu. Kamu zalim kepada saudaramu. Qad zalama bi akhika, terus ayatnya panjang. Akhirnya apa diputuskan? Yang satu itu tetap menjadi milik daripada satu orang itu yang 99, sekalipun mau dibeli dengan berapapun tidak boleh. Begitu dua malaikat itu pulang, Nabi Daud baru mikir, tadi itu kok gue banget ya, kok saya banget itu. Setelah itu waqarrara fi awwa, dan beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun ya, ternyata beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara drama Pak. Jadi kadang-kadang memang ya, drama itu lebih mengesankan, lebih mengena ya Pak ya. Kasusnya kasus nyata begitu loh, daripada kamu sudah zalim begini ya. Dan kebetulan itu menyangkut diri beliau sendiri, maka kemudian apa?
beliau pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya. Itu Nabi loh Pak. Ya. Nabi aja punya keinginan seperti itu ya. Apalagi kita, level-level kayak kita ini, hati-hati ya. Ya. Ini kadang-kadang ya semakin putih rambutnya ya. Rambutnya sih putih, ya. Atasnya sih sudah loyo, tapi bawahnya kadang-kadang lebih kuat daripada yang 17 tahun. Ini bahaya sekali ya. Yang seperti ini. Baik, ada dua hal ini ya. Kata Rasulullah, man humani la yashba'ani. Ada dua hal yang dicintai oleh manusia, yang sangat diinginkan oleh semua manusia. Dua hal ini kalau manusia menginginkannya, maka kalau sudah dapat, dia tidak akan pernah kenyang. Apa? Yang satu manhumul ilmi, yang pertama adalah orang yang cinta kepada ilmu, wa manhumul malik, dan yang kedua orang yang terobsesi dengan harta. Nah, pilih yang mana Pak? Sama-sama Pak. Dua-duanya ini ya bisa membuat orang ketagihan. Orang kalau ketagihan ilmu Pak, kecanduan ilmu dalam tanda kutip, kecanduan positif, itu kapan aja ya, dia pengen mendapatkan ilmu itu. Segala sesuatu akhirnya dia jadikan sebagai pelajaran. Dia tidak akan pernah berhenti ya. Bahkan ketika tidur pun dia ingin mendapatkan ilmu dalam mimpinya gitu. Berdoa kepada Allah, ya Allah berikan ilham mimpi ilmu dalam tidur. Ini orang-orang yang sudah kecanduan ilmu sampai gak mikirin yang lain. Itu banyak ulama uzaba, ulama-ulama yang jomblo. Itu jumlahnya banyak sekali Pak. Di antaranya Ibnu Taimiyah, yang agak sepuh sedikit, generasi sebelumnya adalah pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang sangat terkenal itu Imam An-Nawawi. Itu saking getolnya kepada ilmu ya, sampai kemudian nggak sempat mikirin yang lain. Karena yang mereka pikirkan, yang beliau pikirkan itu adalah bagaimana ilmu itu didapatkan, dinisbatkan. Imam Nawawi Al-Bantani itu konon dalam kitab Hilyatul Aulia itu ya, cerita-cerita para wali itu beliau kan hidupnya di Hijaz ya, di Arab Saudi, walaupun orang Banten ya. Beliau menjadi mufti di sana kan. Ini orang Indonesia yang luar biasa ya. Beliau ketika itu pergi keluar kota ya. Malam-malam ya, beliau menggunakan cukup itu Pak ya, di unta kasih cukup gitu kan, sambil keluar kota sambil mutola'ah. Namanya ahli ilmu ya, gandrung banget sama ilmu. Di saat mutola'ah itu tiba-tiba beliau, ya Allah, ini harus ada yang saya tulis. Tapi tiba-tiba Pak, ketika beliau ingin menulis, badai datang. Badai pasir kan itu. Badai datang, lampu beliau mati ya. Beliau gak bisa baca. Padahal ada ilmu yang menurut beliau sangat penting, yang pengen dicatat. Ini namanya orang kecanduan ilmu dimanapun. Prof. Nasar itu pernah cerita 12 jam dari Indonesia ke New York itu sampai bikin 2 buku. Itu nulis gitu di sepanjang jalan itu 12 jam gitu. Kalau kita mengantuk jadi itu ngiler gitu Pak ya. Ini memang sudah gandrung ilmu gitu. Nah, ini beliau keluar kota. Itu tadi kena badai sehingga kemudian gelap. Saat itulah kemudian beliau memohon, ya Allah, saya mendapatkan ilmu dan ingin menuangkan ilmu ini di dalam kertas yang aku bawa ini ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ilmu yang Engkau berikan ini hilang begitu saja, tidak akan dibaca oleh generasi berikut. Ya Allah, izinkan ya Allah, mohon agar jariku ini menjadi pelita, menjadi lampu untuk menerangi kertas yang akan aku tulis di dalam ilmu. Subhanallah Pak, ini karena orang yang sesuai dengan tingkat dan levelnya. Ini ilmuwan, ya, ulama, tapi juga wali aulia. Ya. Kalau ulama al-amin, ya. Al-amin mengamalkan itu jadilah orang dekat kepada Allah. Dalam cerita itu, nih, telunjuk jari kiri beliau ini tiba-tiba bersinar, memancarkan cahaya.
kayak HP Pak. Jadi lampu pelita. Akhirnya apa? Beliau jadikan ya, jari itu sebagai pelita dan kemudian beliau tulis itu. Sepanjang beliau tulis itu, ini masih tetap menyala. Begitu berhenti menulis, mati. Ini konon ya, sebab terjadinya peristiwa itu jari beliau sebelah kiri ini warnanya hitam, kayak kebakar. Imam Syafi'i kecil, ini cerita orang gandrung ilmu, lupa yang baik-baik ya. Imam Syafi'i kecil, masih muda. Beliau kan yatim ya, dari Gaza, kelahirannya Gaza Pak ya. Orang Gaza sekarang subhanallah, kelahirannya Imam Syafi'i begitu ya, di porak-porandakan oleh Israel. Dari Gaza, ibunya 6 tahun membawa Syafi'i ke Hijaz, ke Madinah, ketemu Imam Malik. Guru beliau kan Imam Malik, guru pertama. Belajar di situ. Anak kecil masih ya, 6 tahun ya, tapi sudah cerdas luar biasa. Belajar kitab Muwatta'nya Imam Malik. Imam Malik memperhatikan yang lain itu pakai alat tulis semua Pak. Zaman itu entah alat tulisnya seperti apa. Hanya satu orang yang nggak pakai alat tulis, yaitu Imam Syafi'i. Syafi'i kecil itu. Apa yang dia gunakan? Dia gunakan telapak tangan untuk bukunya. Kemudian pensilnya atau pulpennya dia gunakan jari telunjuknya. Tintanya ludah beliau. Yang lain pada nulis, anak ini nulis Pak di sini. Imam Malik memperhatikan, ini anak ada sendiri. Yang lain pakai alat tulis, dia malah pakai telapak tangan, dia pakai jari, kemudian ludahnya jadikan sebagai tinta. Setelah selesai majelis itu, kemudian Imam Malik memanggil, nah sini, kamu siapa? Muhammad bin Idris, namanya Muhammad bin Idris kan? Ya, sini. Kamu tadi nulis, iya. Mana tulisanmu? Ini di tangan saya. Sekarang coba, saya ingin mendengar semua yang kamu tulis. Apakah sama dengan apa yang aku jelaskan tadi? Akhirnya dibaca sama Imam Syafi'i kecil itu. Dibaca Pak. Dibaca awal sampai akhir, satu pun tidak ada yang tertinggal dari apa yang disampaikan oleh Imam Malik guru. Imam Malik kemudian, ini anak luar biasa. Ini anak lain daripada yang lain. Sejak kecil sudah gandrung ilmu, saking gandrungnya ilmu karena miskin Pak. Dia nggak bisa beli alat tulis karena memang yatim, nggak punya harta untuk beli. Akhirnya apa? Allah beri kekuatan. Itu orang kalau suka ilmu ya begitu, dikasih ilmu lalu, dikasih kemampuan yang tidak diberikan kepada orang lain. Nah kalau kita pengen kayak Imam Syafi'i pakai begini, begitu bau jigong semua gitu kan. Jelas gitu. Walau kita kok pakai ilmu yang mujikong lah nggak jelas. Nah inilah gambaran Pak, orang kalau sudah mencintai ilmu ya, mudah-mudahan termasuk kita Pak, termasuk saya gitu. Datang jauh-jauh karena suka ilmu. Nah orang kalau sudah suka itu kan nggak ada yang namanya bosan kan Pak ya. Betul nggak Pak? Bosan nggak sama istri Pak? Nggak kan? Walaupun udah peot-peot tetap aja orang senang, orang suka ya. Itulah gambaran manhumul ilmu. Yang kedua yang bahaya ini, tadi yang pertama positif, yang kedua manhumul mal. Apa? Orang yang terobsesi dengan harta. Itu juga sama ya. Kalau udah kecanduan Pak, ya, udah mabok ya, udah berat ya, itu sulit untuk dikendalikan. Apapun masukan dari orang lain, ya, nasihat itu nggak mempan. Obsesinya sudah luar biasa, mengakar sedemikian rupa dalam hatinya, sehingga kemudian seperti Sa'labah tadi, terobsesi dengan harta, pingin kaya, pada akhirnya kemudian justru menjadi orang yang celaka, orang yang sengsara di dunia, bahkan umurnya diberi panjang. Sa'labah itu umurnya panjang, bahkan sampai mengalami Khalifah Umar Ibnul Khattab, tapi dicuekin, diisolasi oleh semua orang Pak. Duitnya banyak tapi apa? Hidupnya merana, diisolasi oleh semua orang.
Karena mereka tahu sejarahnya. Rasulullah sudah memperlakukan seperti itu dan kita mengikut. Bagaimana coba? Pilihannya ada kepada kita. Maka Umar bin Abdul Aziz ya, itu pernah berkata, saya tidak akan pernah meninggalkan harta sepeser pun kepada anak-anak saya, sekalipun saya adalah khalifah. Ketika kemudian ditanya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak khawatir anak-anakmu menjadi miskin nanti sepeninggalmu? Enggak. Ya. Saya berani jamin kalau saya tinggalkan mereka ilmu. Ya. Kata beliau. Apa sebabnya? Orang kalau punya harta, maka dia akan disibukkan dirinya untuk menjaga harta itu. Sementara orang kalau punya ilmu, ilmu itulah yang akan menjaga diri. Dengar, kita tersesat nggak kalau tahu jalan? Rambu-rambu tahu semua. Bagaimana arah? Apalagi sekarang ada Google Map, nggak akan pernah sesat. Makanya disebut al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Semuanya dimulai dari ilmu. Bahkan ketika Nabi Muhammad ya, pertama kali mendapatkan wahyu, diminta apa Pak? Bukan diminta sholat ya, bukan disuruh zakat ya, bukan disuruh haji apalagi, tapi suruh baca. Berilmu dulu. Sebab apa? Kalau ilmunya nggak ada, bagaimana kita bisa melakukan ibadah, melaksanakan ibadah? Maka orang bertauhid fa'lam annahu la ilaha illallah. I'lam dulu, ilmuin dulu itu cara tauhidnya yang benar. Kalau tauhidnya benar, ilmunya sudah benar, pasti hidup akan sukses. La ilaha illallah tiap hari tapi nggak tahu ilmunya. Dan ilmu tauhid itu luar biasa sekali, dalam. Makanya saya pernah sampaikan dulu kan, orang kalau tauhidnya benar, hidupnya pasti akan sukses. Tapi mau difa'lam dulu. Kalau Quran menyatakan fa'lam, diilmui dulu gitu, belajar dulu. Ya orang sholat juga sama, semua ya dimulai dari ilmu. Ya. Maka kalau kemudian orang mabuk harta, tapi dimulai tadi ya dengan ilmu, mabuk hartanya hilang, mabuk ilmu hartanya mengikuti. Itu sudah jelas jaminan dari Allah. Saya berkali-kali menyatakan ini, karena banyak orang yang kurang yakin Pak. Ngapain sih anaknya pendidikan tinggi-tinggi? Ngapain sih anaknya disekolahkan kalau dia nggak bisa nyari kerja? Ini kalau nggak salah saya pernah contoh udah lama sekali Pak. Saya ulangi lagi, saya seringkali sampaikan di majelis-majelis saya. Supaya apa? Orang kalau gemar sama ilmu, yakin sama Allah, itu hidupnya walaupun dilecehkan oleh orang, diragukan oleh orang, tapi orang tersebut itu yakin kepada Allah dan tracknya dia lakukan sesuai dengan perintah Allah, maka dia akan sukses dunia akhirat. Di dunia juga dia akan bahagia. Karena apa? Fasilitas dunia dia dapat. Ini ada Pak, seorang yang hidup di daerah di Jawa Tengah sana dulu. Ketika ini yang menyampaikan adalah kiainya adik saya. Adik saya waktu itu menikah, kemudian yang ceramah kiainya. Dia cerita, dia itu punya kenalan ya, seseorang yang menurut dia sangat istimewa ya. Karena apa? Orang ini tidak seperti kebiasaan banyak orang kebanyakan. Gimana? Biasanya mindsetnya itu kan kalau punya anak ya, harus ijazahnya tinggi, harus begini. Tapi orang ini enggak. Saya ingin anak saya itu berilmu tinggi ya. Sekalipun bisa jadi enggak punya ijazah. Tapi ini tolong, ini cerita inspiratif dan tidak bisa diterapkan kepada semua orang. Jadi anaknya dimasukkan ke pesantren tahfidz, ngapal Quran, habis SD Pak, dia punya ijazah SD, ngapal Quran, hafal. Setelah itu kemudian dia pesantren di pesantren kita, tanpa ijazah formal. Ijazah formalnya hanya SD. Tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya banyak mempertanyakan, kamu itu anak dipondokin nggak dikasih bekal ijazah, terus bagaimana masa depan anak kamu itu nanti? Orang ini kemudian menjawab, saya sudah serahkan pada yang memilikinya. Karena yang punya anak saya bukan saya,
Yang punya adalah Allah. Saya serahkan kepadanya. Anak saya juga sudah saya didik. Kamu harus tekunlah, nanti kamu akan membuktikan kepada semua orang bahwa anggapan semua orang hidup ini harus pakai ijazah. Kamu akan hancurkan itu. Kamu akan buktikan bahwa mereka salah. Ya. Pulang dari pesantren Pak, 25 tahun usianya. Berarti dari 12 tahun sampai 13 tahun dihabiskan di pesantren. Qurannya bagus, lancar, ilmu Qurannya hebat karena dia memahami kitab. Pulang ke rumah, bikin majelis, ya, ngajar anak-anak kecil, anak remaja, orang dewasa. Dia bikin majelis di depan rumah. Dan itulah pekerjaannya. Sejak dari pesantren sudah dikader sama kiainya, bapaknya juga demikian konsisten. Kamu harus istiqomah, ngaji, ngajar ngaji, dan kamu punya amalan apa? Begitu ditanya sama bapaknya, kamu bisanya apa? Biar saya nanti yang akan urus jodoh kamu, karena saya yakin kamu gak bisa nyari. Iya Pak, saya gak bisa nyari, karena saya cuma bisa 3. Saya itu selama hidup saya di pesantren sampai sekarang saya istiqomah cuma 3 Pak. Bapak kan tahu sendiri kan, saya ngaji, ngajar ngaji, dan wirid Pak. Dia punya wirid panjang Pak. Jadi sepanjang hidup anak ini nggak punya HP. Zaman dulu Pak ya, kalau ada HP dia nggak pegang HP sama sekali. Jadi hidupnya dihabiskan untuk 3 hal itu. Kalau nggak sedang ngaji, dia pasti ngajar. Kalau nggak ngajar, dia wirid sendiri. Ya wiridnya wirid Qurannya, ya wirid apapun. Nggak sempat ngapa-ngapain Pak. Sehingga apa? Dia tidak punya skill untuk nyari duit. Bapaknya tahu Pak. Maka kemudian dia yang berusaha mencari jodoh. Kalau udah 25 tahun sudah harus bertanggung jawab kepada istri, sudah harus membangun rumah tangga. Ngelamar ke sana kemari Pak, satu pun tidak ada yang menerima. Karena mereka semuanya nanya pekerjaannya apa. Bapaknya jawabnya, anak saya pekerjaannya 3, ngaji, ngajar ngaji, sama wirid. Mundur semua Pak. Saya juga nanya sama Bapak Ibu dari sini, kalau ada orang apa pekerjaan apa Pak? Ngaji, ngajar ngaji, wirid, kira-kira gimana? Saya pikir hampir semua orang menolak itu. Lah terus gimana anak saya nanti makan apa gitu kan? Sampai suatu ketika bapaknya nggak putus asa, dia tetap berjuang. Dan dia yakin jodoh itu sudah ada catatannya di Allah. Masa sih orang yang nggak jelas saja ada jodohnya? Anak saya bisa ngaji, ngajar ngaji, berwirid, anaknya istiqomah, masa sih nggak ada jodohnya? Sampai suatu waktu Pak ketemu, begitu datang cerita bapaknya juga, waduh, anak bapak hebat sekali ya, bisa istiqomah kayak begitu. Tapi saya nggak bisa menetapkan atau memutuskan. Tolong nanti bapak tanya sendiri sama anak saya. Akhirnya anaknya ditemuin, suruh datang nemuin bapaknya sama bapaknya itu, calon mertuanya lah. Gimana nak? Calon suami kamu ya, itu bisanya 3, ngaji, ngajar ngaji, sama wirid. Dia nggak bisa nyari duit kayak orang lain, nggak bisa kerja kayak orang lain. Kamu mau punya suami kayak begitu? Lah ini anak gadisnya kena didikan orang tuanya. Itu kan tergantung bagaimana mendidiknya ya Pak ya. Langsung menjawab, lah bapak ini gimana sih? Ayam tahu nggak Pak katanya? Ya tahu. Ayam ngaji nggak? Pintar ngaji nggak ayam? Ya enggak lah, masa ayam pintar ngaji? Makan nggak dia? Makan. Lah iya katanya. Wah ayam nggak bisa ngaji aja makan. Anak bapak bisa ngaji, bisa ngajar, istiqomah wirid, masa nggak bisa makan? Wah bapaknya langsung, kamu betul-betul jodoh anak saya. Alhamdulillah. Ketemu juga akhirnya orang yang gila kayak anak saya. Ada kutip yang tidak waras. Karena semua orang yang waras itu nolak. Atau jangan-jangan dia sendiri yang paling waras, yang lain gila semua Pak. Saya nggak tahu itu mana yang gila mana yang waras. Ketemu
Ketemu juga akhirnya, bapaknya klop, anaknya klop, ya, mau akhirnya nikah. Orang-orang benar pada mencoba, Allah, apaan itu? Ngaji wirid buat modal nikah. Lihat-lihat aja, pasti jadi kering. Semua orang mencoba seperti itu, Pak. Tapi sekali lagi, ya, yang namanya rezeki ini tidak berkait dengan ijazah, loh, Pak. Nah, walaupun saya tadi sampaikan betul ya, bahwa jangan ditiru itu, Pak. Ini kan orang yang agak beda dengan yang lain. Nah, beberapa waktu setelah menikah itu, katakanlah bulan madunya sudah habis, bapaknya dipanggil tuh, sudah dikasih rumah, Pak. Bapaknya alhamdulillah mampu gitu kan, kasih rumah, panggil. Nah, gimana bulan madunya? Ya sangat biasa gitu kan. Bapaknya juga tahu bahasa basi gitu kan, detail gitu. Dia juga udah pernah melakukan itu. Sudah selesai sekarang bulan madunya. Sekarang hadapi kenyataan hidup. Kamu harus berpikir untuk kehidupan rumah tangga kalian. Ya, gimana? Kata anak yang laki-laki, bapak ini gimana? Kan saya udah tahu, saya bisanya 3 itu, Pak, ngajar ngaji sama wirid. Ya udah, kata bapaknya, saya tahu. Ya, saya ngomong sama istri kamu nih, nah, kamu saya kasih uang 100 juta ya. Nih, nanti ngobrol sama suamimu. Buat apa uang itu terserah. Bapak nggak mau ikut campur. Yang penting kamu bertanggung jawab untuk rumah tangga kamu dengan uang 100 juta itu mau diapakan. Begitu pulang ke rumah, suami istri ngobrol. Gimana, Bang? Lah, kan saya sudah bilang tadi di depan bapak, saya nggak bisanya kan ngaji yang mau irit. Lah maksud saya ini uang buat apa? Kan minta pendapat, kan suruh nyari duit, kata istrinya. Ya kalau pendapat saya, kata suami itu, bikin aja toko, katanya. Itu kan depan rumah kosong, bikin jalan Pak rumahnya. Ya. Rumah kosong, kita bikin warung, toko, kelontong, 50 juta buat bangunan, 50 juta buat isi. Jangan dulu banyak banget. Akhirnya dibangun, Pak. Beberapa waktu setelah selesai dan belanja sudah cukup di launching. Namanya di kampung, Pak, cepet banget persebar berita. Wadah, itu yang jadi santri yang bisa ngaji wirid sekarang punya toko. Entah kenapa ya, semua orang penasaran, pengen lihat. Bukan hanya lihat, akhirnya pada beli. Setelah mereka beli, balik lagi ketika ditanya, kenapa belinya di situ padahal banyak juga toko kelontong yang lain. Gak tahu, pokoknya adem katanya. Rasanya enak, nyaman, gak ada kayak tempat yang lain toko kayak begini. Ini cerita nyata, Pak, kata kiainya adik saya itu. Setelah 2 tahun dia bikin cabang yang lain. Sekarang katanya tokonya udah puluhan. Dan dia menjadi orang yang paling kaya di desanya. Banyak orang akhirnya penasaran, kenapa, rahasianya apa? Anaknya kemudian bilang kepada semua orang, ini kalau pengen tahu rahasianya, kata kiai saya, ini kiai saya yang bilang, bukan karena istri saya hebat dari duit, tapi jimatnya adalah karena saya istiqomah, ngajar ngaji dan wirid, dan tidak pernah sama sekali tertinggal. Istri saya yang mengelola toko itu secara fisik, saya yang mengelola secara batin langsung kepada pemberi rezeki. Sehingga kata kiai saya, adik saya itu, pekerja-pekerjanya itu nggak ada satupun yang ngibulin majikannya, jujur semua. Dia ngangkat pegawai kebenaran terus. Itu kan nggak gampang, Pak. Banyak orang ditelikung sama orang kepercayaan sendiri. Terutama ini penyebab utamanya, koneksinya suaminya ini istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyebabkan kemudian rezeki ini sebagai sebuah paket lengkap, paket komplit, Pak. Yang istrinya bekerja secara fisik ya, harus gak boleh tidak, Pak. Yang gak bisa rezeki geblok datang dari langit kan. Yang suaminya
bekerja, hati dan jiwa dikoneksikan kepada Ar-Razzaq, pemberi rezeki sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang seringkali orang lupakan, Pak. Mereka menyepelekan, apa sih sholat duha? Rajin sholat duha, miskinnya juga rajin. Ya miskin kelihatannya secara fisik, tapi dia cukup semuanya ketika dia menginginkan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang memang seperti itu, hidupnya tidak bisa mewah seperti orang lain, tetapi ketika dia mengoneksikan hati dan jiwanya kepada pemberi rezeki itu, maka akan ada hal-hal yang tidak bisa diperhitungkan secara matematis. Baik, selanjutnya ada sebuah ungkapan ini dari Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau bertanya kepada Allah. Nabi Musa kan salah satu nabi yang paling banyak diajak dialog, ya. Apa waruya anna Musa alaihissalam sa'ala rabbahu ta'ala faqala. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, maka beliau bertanya, ayu ibadika aghna, siapakah hambamu yang paling kaya? Kata atau firman Allah menjawab, qala aqna'uhum bima utitu. Yang paling kaya adalah yang paling qanaah terhadap apa yang aku berikan kepadanya. Betul Pak ya? Ya, yang paling ridho terhadap apa yang aku berikan kepadanya, itu adalah hambaku yang paling kaya. Ya betul ya Pak ya? Saya ridho dengan teh ini, makanya saya ridho. Ya, mudah-mudahan saya jadi qanaah. Ya kalau maunya susu nanti di rumah juga ada susu, ya. Susu ada yang cair, ada susu yang kental, nggak cair Pak, ya. Itu kan bisa dinikmatin orang sudah halal gitu kan, bisa di rumah. Ya. Namanya qanaah. Orang kalau qanaah itu ya, semuanya itu serba lezat, ya. Dapat yang sudah keriput-keriput pun sama, ya. Sekarang mau nyari yang gempal-gempal, ya kita ini udah keriput juga. Kita juga harus memperhitungkan kan, ya. Memperhitungkan kekuatan kita juga, apakah iya. Kemudian ketika misalnya kita usia 60 tahun tiba-tiba mengambil yang 20 tahun, anak gadis masih remaja, ya. Apakah bisa kita mengikuti cara Rasulullah memperlakukan Aisyah? Lah itu Pak, yang namanya Rasulullah ya memperlakukan Aisyah istri beliau, ya. Itu adalah cara seseorang memperlakukan istri yang mungkin di dunia ini, ya, tidak ada tandingannya. Karena sulitnya Pak, usia beliau udah sangat dewasa, kan, di atas 50 tahun, sementara istrinya 9 tahun. Bisa gak Pak? Kira-kira kita jadi nabi? Jangan membayangkan bahwa itu gadis. Orang seringkali mempersepsikan, wah dapat gadis muda 9 tahun. Itu bukan gadis, itu anak-anak gitu loh. Nah bagaimana kemudian ya, kita beristri anak-anak 9 tahun? Orang sekarang ada nggak kuat? Nah, pasti nggak ada. Rasulullah seringkali ya memosisikan diri beliau sebagai anak-anak seperti Aisyah. Dan ini nggak gampang. Rasulullah itu nabi panutan semua orang. Tiba-tiba hidung, seperti kayak gitu. Ya begitulah Rasulullah. Ya kan? Maka yang kita dapatkan sekarang, misalnya istri kita bedanya cuma 5 tahun, ada yang 10 tahun, sudah mulai keriput. Istri saya juga sudah mulai, Pak. Ya, saya karena wajahnya sudah mulai ada ya, titik-titik ketuaannya. Ya, seperti itulah yang kita dapatkan dan kita nikmati itu. Ya. Jadi saya seringkali menggambarkan kalau kita punyanya 1 Pak, tapi gambarkan bahwa dia itu 4, selesai Pak. Gak akan nambah lagi. Istri ya, yang 1 orang tapi bisa memfasilitasi 4 hal sekaligus, ya. Insya Allah kita tidak akan neko-neko. Ini yang pertama, jawaban Allah terhadap pertanyaan Nabi Musa. Yang kedua, qala siapa a'dal? Fa innahum a'dal. Fa ayyuhum a'dal? Siapa yang paling adil? Tadi kan pertama yang paling kaya adalah orang yang paling qanaah. Siapa hambamu yang paling adil? Ini menarik. Jawaban Allah, qala Allah berfirman, man al-sofa min nafsi. Orang yang sadar diri. An-sofa min nafsi itu orang yang sadar diri, banyak melakukan introspeksi.
muhasabah, mengukur diri, itu akan menjadi orang yang paling adil. Betul nggak Pak? Orang ya, kalau menilainya ya berdasarkan apa yang terjadi kepada orang lain pasti subjektif. Tapi kalau kondisi dirinya yang dijadikan sandaran dalam menilai menjadi objektif. Betul nggak Pak? Saya ya, menilai berdasarkan kemampuan saya, ya, berdasarkan pengalaman saya mengajar mahasiswa, dan berdasarkan pengalaman saya juga, saya pernah mengajar TPG. Maka ketika di TPG kita akan memperlakukan mereka ya, sebagaimana anak-anak. Tapi ketika mahasiswa beda lagi. Ketika seperti majelis ini beda lagi. Saya di mahasiswa nggak pernah ngomong begini. Beda itu sudah jalurnya, itu sudah jalur berbeda. Itu karena apa? Kita memosisikan diri kita sesuai dengan kapasitas kita, maka kita akan menjadi orang yang paling objektif. Ya. Ketika misalnya kita ya ada seorang yang pernah saya ceritakan kalau nggak salah kemarin kan ya, bagaimana seseorang yang merasa hidupnya tidak beruntung. Hidupnya tidak beruntung karena apa? Dia miskin banget, saking miskinnya nggak bisa beli sendal Pak. Orang saking miskin, ada nggak di sini nggak bisa beli sendal? Kan nggak ada. Ini orang saking miskinnya nggak bisa beli sendal, rumah masih ngontrak. Ngontrak itu sering dikejar karena sering telat. Sandal nggak bisa kebeli, ya. Makan sih masih bisa, sendal aja nggak bisa. Ya. Saking miskinnya, dia keluar dari rumah nangis. Ya Allah, kok nasib saya seperti ini, meranak sekali. Ya. Sandal aja kan kebeli, sampai kemudian jalan nyeker. Ya. Ini cara orang muhasabah itu ya seperti itu. Ya. Begitu dia sepanjang jalan mengeluh terus, tiba-tiba dia melihat ada seseorang yang berjalan sama seperti dia, tapi pakai tongkat. Pakai tongkat, jalannya kayak kanguru Pak. Gitu kan, loncat-loncat kayak kanguru. Begitu dilihat, ya Allah, orang ini berjalan tanpa menggunakan kaki alias buntu. Langsung ya, seketika itu dia cari masjid Pak. Cari masjid, di situ dia wudhu, kemudian sujud syukur, mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya. Kata dia, Allah, terima kasih kau masih berikan aku kaki, sementara saudara saya tadi berjalan tanpa menggunakan kaki. Saya hanya berjalan tanpa menggunakan sandal, sementara banyak orang yang berjalan tanpa menggunakan kaki. Itu nanti jadi orang yang paling adil. Kita bercermin dari peristiwa di luar, dari kondisi kita. Itu orang kalau sadar diri, banyak introspeksi, banyak muhasabah, itu pasti dia tidak akan gampang menjas, tidak akan gampang memvonis. Saya seringkali diingatkan sama istri, kalau naik mobil di depan ada emak-emak ya, saya kiri jalannya kanan ya, tolong jangan diklakson, anggap saja itu saya, itu istri. Ya kan kadang-kadang ibu-ibu jalannya pelan 20 km per jam, tapi agak ke tengah ya. Kita bawa mobil mau disalip gimana, jalannya begitu di tengah, nggak disalip pelannya minta ampun. Tolong kalau terjadi klakson ya, yang pelan, tahu jauh-jauh jangan begitu, pak langsung jatuh gitu kan. Itu namanya apa Pak? Kita memosisikan tadi itu, ya. Memperlakukan. Makanya saya seringkali menyampaikan, orang biasanya yang paling objektif adalah orang yang banyak mengalami penderitaan dalam hidup. Orang yang banyak mengalami pengalaman pahit, itu dia akan lebih bisa memahami orang lain. Betul nggak? Ya. Makanya kalau misalnya hidup kita waktu kecil itu menderita, syukuri Pak. Itulah gambaran kehidupan Rasulullah, gambaran kehidupan para sahabat ketika di Mekah. 13 tahun disiksa lahir batin Pak. Tapi 10 tahun berjaya di Madinah, betul? Jadi tadi itu ketika orang muhasabah kepada diri sendiri, introspeksi kepada dirinya sendiri, maka dia akan menjadi orang yang paling adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya tadi itu ya. Gambarkan misalnya itu ada orang jalannya sudah
bungkuk-bungkuk tapi di garson nggak dengan setelah itu sudah tuli, Pak. Jangan kemudian kita memperlakukan mereka seperti diri kita sendiri. Gambarkan itu adalah bapak kita, gambarkan itu adalah kakek kita. Bagaimana kalau kakek kita diperlakukan seperti itu oleh orang lain? Marah nggak kita? Kira-kira? Ya, pasti marah. Nah itulah yang namanya aqdalun nas, itu seperti itu. Man ansaba min nafsihi. Nah, kita dalam kaitan dengan qanaah tadi itu, ketika orang menerima apa yang diberikan oleh Allah, seberapapun pemberian Allah itu, dia pasti akan menjadi orang yang paling bahagia hidup, paling tenang. Jadi qanaah, syukur, ya, tawakal, ya, itu paket, Pak, paket hebat ya. Yang kemudian kalau kita terapkan dalam kehidupan ini, ya, unsur usaha tetap ada, tapi ketika menyangkut dengan hasil, tawakal itu kan ada usaha, nanti setelah itu ada tawakal, serahkan kepada Allah, kemudian syukuri apa yang ada, ya, terima kasih atas pemberiannya, dan kemudian ridho dengan apapun keputusan Allah ketika kita sudah melakukan sesuatu yang maksimal. Ya, itu adalah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah. Ketika seorang sudah mencapai qanaah, ridho dengan apa yang diberikan itu, ini yang seringkali saya sampaikan sebagai level ubudiyah. Ubudiyah itu adalah orang ketika dia beribadah, tapi ketetapan Allah apapun dia terima, sekalipun menurut banyak orang itu adalah ketetapan yang buruk. Itu namanya ubudiyah, dan inilah identik dengan qanaah. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya sudah habis. Jangan Bapak dari Ibu kalau ada yang ditanyakan, saya waktu. Jangan baik kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'alna ala hadha jam'an ma'ruf. Farqna ba'da tafarruq ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma rizqna 'ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa lisanan dhakiran, wa yaqinan sadiqan, wa rizqan wasi'an mubarakan, wa 'amalan salihan taqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'aynin la tad'u لا تشفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ighfir lana wa li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.